kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Nyari stok lama. Diskusi kan? Diskusi. Diskusi ya. Tidak ya, tidak. Bisa sama Pak Jen. Silakan Pak. Bapak aja, langsung Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi sekalian yang kami mencoba untuk gubernur serta jajaran teman-teman dari PNS. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas waktu Pak Wagub dan kami bisa menghadap hari ini. Yang melaporkan saya yang Pak baru sekitar sebulan di sana di PNS Gambir. Sebelumnya sempat 3 tahun di Jawa Timur. Kemudian hari ini saya mengajak teman-teman kami di unit yang juga langsung berkaitan dengan pendidikan di Jakarta. Kami mau izin kami kenakan ini Pak Haryadi, ini sudah pernah menghadapi tahun lalu B3B ini yang kami sih Pak, yang mengatur sistem operasi Jawa Bali. Kemudian Pak Setio Heru, ini adalah GM pembangunan transmisi Pak. Jadi yang membangun transmisi di seluruh Jawa Bali ini beliau juga akan melaporkan kegiatan beliau. Jadi kami sekaligus pada kesempatan ini mohon izin untuk bisa mengupdate. Baik, kami melaporkan bahwa ini secara sekilas Pak, mungkin Bapak sudah lebih jelas. Ini adalah sistem kelistrikan. Nah ini kami itu di sini Pak, kami ngurusin ke pelanggan. Kami ke pelanggan, itu ke UKP. Nah, biasanya yang dibikin ini jalan. Kemudian kalau Pak Haryadi adalah yang menangani transmisi dan sistem operasi komputer. Nah yang membangun jaringan-jaringan ini adalah Pak Setio Heru. Yang membangun jaringan-jaringan ini. Kami laporkan bahwa yang pertama bahwa pertumbuhan rata-rata kelistrikan di DKI ini 6 tahun terakhir ini sangat tinggi, 8%. 8% di mana kalau dibanding kota-kota besar dunia ini jauh lebih besar karena kota-kota besar dunia itu hanya sekitar 2-3%. Kami laporkan bahwa kabel tegangan matang yang didistribusikan untuk 22 ini yang ada di jalan-jalan. Kemudian untuk ke sistem Jakarta ini dipasok dari beberapa subsistem. Ini ada beberapa pembangkit besar di sekitar Jakarta, ada Priok, ada Muara Tawar, ada Muara Karang dan Lontar. Kemudian di sistem 500 kV, hanya kami melaporkan sebagian besar sudah hampir overload karena pertumbuhan yang tinggi. Dan ini Pak Haryadi bisa menjelaskan lebih detail. Di Cawang, di Balaraja, di Kembangan, ini bahkan sudah di atas 100%. Ini yang memang secara sistem di Jakarta ini memang cukup kritis. Dan ini adalah gambar topologinya yang birunya dari 500 kV, 500 kV, Muara Kalam, kemudian Cawang, di Binong, Bekasi, kemudian di Gandul, kemudian di Balaraja. Jadi nanti Pak Setio akan melaporkan bagaimana perkembangan nanti antara pengembangan ini ke arah Pantai Utara. Kemudian kami laporkan tahun lalu tambah pelanggan di Jakarta itu kurang lebih 360.000, meningkat jauh dibanding tahun 2012 dan 2012. Artinya bahwa akses masyarakat terhadap riset ini semakin baik. Dulu penjualan tahun lalu 13,18 yang paling tinggi, tapi average sekitar 8,9%. Kemudian untuk penambahan pelanggan baru itu rata-rata
kemudian kami laporkan bahwa saat ini di DKI ada beberapa kerawanan. Yang pertama adalah gas milik yang rahasia, yang tidak ada karena tusuk lainnya, sehingga kalau terjadi gangguan di situ padamnya bisa lama. Di antaranya termasuk di daerah sini, jadi di Kebun Sirih di saat depan ini, kemudian di Dokola itu yang mensuplai rumah dinas Wapres dan Pak Gubernur juga itu radial. Kemudian di atas ini juga radial. Nah, ini akan ada beberapa program yang nanti Pak Setio bisa menyampaikan looping. Jadi ini akan di loop disambung dengan di terdekat sehingga ada nanti sebuah. Kemudian tahun ini rencana kami akan menambah juga saluran distribusi kurang lebih 1.360 km. Namun kami laporkan perkembangan PLN tahun ini kurang menggembirakan karena selisih kurs dan sebagainya, sehingga anggaran dasarnya saat ini masih mengerjakan yang sama. Jadi belum keluar anggaran untuk murni 2014. Masih menunggu APBNP. Kemudian kami lakukan juga bahwa di jajaran di calon distribusi ini memang agak mengkhawatirkan. Justru daerah-daerah yang VIP, Menteng, kemudian Bulungan, Cempaka Putih, ini tingkat gangguannya karena kampungnya sudah punya rumah, termasuk kota tua ini termasuk yang gangguannya jadi kami sekarang sedang mencoba untuk assessment jaringan kami, kemudian nanti kalau memang sangat parah ada beberapa tantangan kami. Yang pertama adalah yang tadi Pak kami laporkan 60% beban trafo sudah absolut. Ini memang perlu menambah baru. Kemudian juga juga yang radial ini juga kami harus segera membangun. Dan memang pada akhirnya yang akan melakukan beberapa waktu pada masalah pendanaan dan perizinan. Kami sudah menghadap para dinas PU Pak, para dinas PU berkaitan juga dengan izin-izin untuk jalan distribusi yang baru. Memang kami masih menunggu izinnya. Dia menyarankan untuk boring mesin dengan mesin boring, tapi memang sangat mahal. Ya kami masih mengajukan adalah boring dan manual. Karena sebagai gambaran kalau manual boring itu setiap 20 meter memang, kemudian itu per meternya harganya sekitar 250. Tapi kalau mesin bor itu sekitar 500.000 per meter. Kalau horizontal dan drilling itu sudah 1,3 juta per meter. Memang ini kami sudah lakukan juga itu bagi PLN horizontal dan drilling. Kemudian rencana pengoperasian pembangunan di baru dari sampai dengan 2018 sudah kami rencanakan juga. Memang kendala yang mungkin itu adalah mengenai tanah untuk gardu hidup, khususnya di kota dengan adanya subblok yang baru dan sebagainya. Kemudian jadi kami mengusulkan pertama mengenai ducting. Kalau diizinkan PMK yang dibangun kami menyewa. Kemudian mohon dukungan dari Bapak. Kalau kasih tahu kami aja mau jalurnya mana, Iya. masukkan ke kami masih diusul ke saya nanti bapak fotonya. Ini melihat membangun takdir, dia lebih gampang dari macetnya itu pusing, beceknya lagi, dan anggaran turunnya kalau musim hujan kan, stres itu kita ada nilai mana yang mau kerjain kalau kita itu anggaran itu. Saya melaporkan juga atas kritikan dari Bapak dan staf kabel-kabel kami yang sudah diseluruh. Kami sudah koordinasi dengan dinas itu ada 30 transportasi sudah kami perbaiki. Berarti sudah 75%. Kami sudah melaporkan ke kepala dinas itu, sehingga ini terus ongoing
saya itu berdiskusi Pak ya, Iya. aku lupa Pak ya. Yang di sungai-sungai itu Pak, bapak itu justru dibuatin jembatan sampai ke ujung buat rumah. Nah habis buat rumah, bapak kasih PLN ke sisi. Nah jujur aja saya mau minta bantu PLN itu banyak. Bapak selalu bilang, kita mau kerja pertumbuhan, kita kerjakan kualitas. Pertambahan pertumbuhan begitu tinggi, Bapak boleh defisit. Maksud saya kalau boleh defisit, Bapak jangan pernah memenuhi sambungan listrik di tempat yang tidak ada. Kalau tidak ada IMB, mungkin Bapak kasih kalau ada IMB itu makanya tidak ada IMB, oke. Tidak di pinggiran sungai. Bapak bayangin di Jakarta Pak. Seorang ekonomis, saya dari tahun 80 dari Jakarta, dalam satu. Ekonomis bikin rumah dari kardus pertama di pinggiran sungai antara itu. Kalau datang orang lebih mampu, dibayar lah, dibebasin. Dapat lagi lebih mampu, dia bilang orang lebih mampu lagi beli, bikin rumah beton. Rumah kenapa dia bikin beton? Karena PLN kasih listrik. Saya yakin rumah tidak akan pernah jadi beton kalau tidak ada listrik. Sekarang Bapak lihat pinggiran kereta api kami, pinggiran sungai, full AC split dan intervision. Karena PLN mampu. Nah, sama juga rumah-rumah kebakaran, hampir mungkin 90% di atas itu kebakaran di Jakarta akibat konsleting listrik. Dan PLN selalu berkilah, kami hanya sampai di depan. Instalasi dalam kan urusan rumah. Masalahnya kami nggak bisa kontrol instalasi listrik ya, karena di rumah memang nggak bisa dibangun sebetulnya. Nah, PLN selalu berkilah. Kan ada pasal yang mengatakan kalau nanti dibuka kami bisa cabut. Dari zaman Pak Fotiko ada kirim surat ke PLN, saya bisa tunjukin suratnya. Saya Pak Jokowi, mana ada yang dicabut di Bapak? Di waduk kami, di sungai-sungai, malah trafo gardu di situ. Kayak cabut. Tapi kalau dicabut, selesai lah. Selesai, kami mau pindahkan ke rumah susun, gak ada yang mau kan? Gak dikerohiman 3 juta. Jadi rumah-rumah diperjualbelikan tanpa surat. Ini kita minta bantu sekali sama PLN. Nah, Bapak kan ditunjuk negara nih, undang-undang cuma ada PLN Pak. Nah, ada lagi yang lain Pak. Kalau dulu masih ada OLN gitu. Dulu ada OLN, ada PLN gitu. Saya kerja di Simak Sindo dulu. Yang bangun tegangan perusahaannya Pak Hans Maramis. Itu adalah orang PLN dari CVB PLN. Ada direktur PLN dulu gabung, saya kerja di acara PLN. Nah justru sekarang tanah-tanah PLN yang tegangan tinggi itu semua duduki orang. Dan lucunya, ini mau ngambil kerja. Bapak kan menurut saya PLN itu lucu, nggak ada tanggung jawab ya. Orang dudukin tanah Bapak, membangun rumah begitu baik. Harus Bapak usir kan? Bapak kalau tidak berani usir, kau kasih listrik. Ini sambungan listrik. Sama kayak oknum lurah camat kami. Ini daerah terlarang, nggak boleh buat rumah. Di hukum PBB Pak. Harusnya lapor dong, saya bilang, kenapa Anda nggak mau tunjukin tanah negara? Tanah negara. Nanti kita kalau yang pemilik tanahnya tunjukin surat girik macam-macam, kita akan dipidanakan karena menyerobot tanah. Ini kata lurah camat Balai Kota. Oh, saya setuju. Pertanyaan saya kedua, kenapa orang menduduki tanah jelas-jelas punya kita? Anda kok tidak lapor ke polisi penyerobotan tanah? Ya hari ini saya pikir Pak, masalah rumah kumuh di Jakarta. Kalau PLN mau bantu kami, Pemprov tidak sambungkan listrik saja dan mencabut listrik mereka, itu kita hitung rumah susun siap. Bapak kirim sesuai dengan pasal itu juga. Bapak kurang listriknya lah. Nah sama seperti saya Pak. Saya juga kurang rumah susun. Saya bangun hanya 5.000-an setahun. Tahu nggak cara dapat rumah susun yang sehari dapat? Baik kontraktor 10 bulan setahun. Saya sudah ketemu caranya. 1 hari saya dapat rumah susun. Gimana caranya Pak? Sita.
Saya tinggal datang cocokin sama tidak sesuai saya sita. Oh saya beli 80 juta, emang gue pikirin lu aja bego beli 80 juta. Saya nggak mau tahu, tuntut aja sekarang. Nangis-nangis kalian dalam orang tidur di gang. Saya punya anak mau sekolah, saya beli itu gua nggak tahu. Lu sial aja. Saya udah ada anak bos saya, bapak tega, aku tega sekarang. Jadi sekarang saya lagi berpikir dalam otak saya, kalau 10.000 orang demi 10 juta orang hidup, saya lakukan sekarang. Sekarang saya dihukum mati. Saya bersedia dihukum mati. Saya membunuh ada 1.000 orang. Asal 10 juta orang hidup. Gimana saya sekolah? Tinggal di kampung gua betul. Kan yang lain tak kena, sialnya di kampung. Karena saya sikat. Yang lama saya enggak. Yang baru saya sikat. Nah ini PRM lucu ada. Saya sampai bilang nih, ini PRM bisa saya jerat korupsi semua loh seperti bapak orang. Kenapa? Kalau saya presiden, gue kerjain tuh orang. Kenapa? Ini listrik subsidi bos. Yang ada sambungin. Subsidi. Sementara yang komersial, yang industri, kita mau ekspansi, Anda mengatakan tidak punya listrik, tidak punya daya, agak kesulitan, tidak punya trafo, tidak punya apa-apa. Tapi sementara yang miskin, yang udah pelanggaran, orang miskin ya, orang miskin saya masih beda. Yang pelanggaran, yang disubsidi, Anda kasih listrik. Apa tidak korupsi Anda? Kalau saya mau cari delik korupsi, gitu. Betul nggak? Anda berarti kan kurang listrik, ini bisa untung nih, Anda nggak bisa sambung. Sementara yang subsidi ada di situ. Saya udah teriak dengan surat dari zaman Pak Fujimoto kepada PLN. Tolong jangan sambung listrik ke daerah-daerah seperti ini. Jadi PLN atas nama pelayanan masyarakat, Anda sambung. Nah sekarang sama juga kan, kalau saya mau nakal, bahwa kalau tadi saya nggak kasih ini. Atas nama pelayanan masyarakat juga, karena di macet. Kalau Pak, saya tadi sampah tidak boleh lewat ke Bekasi. Saya jawabnya apa? Emang gue pikirin. Ini ibu kota bos. Lu mau tahan saya gak mau kirim ke Bekasi, kok biarin dulu, kayak sama. Lu gue pikirin, pensiun lu gak pilih saya lagi 2017, ya udah, pusing gak amat. Ya pusing gak amat. Saya udah, kalau kamu mau ngerjain seperti itu, saya sengaja ceritanya, saya udah ngomong dengan Pak Nur, saya bicara. Kalau saya mengatakan seperti itu, ya sudah, saya mau benar apa. PLN punya hak, sama kayak kepolisian, kejaksaan. Nah sekarang otak saya mau jadi presiden gitu. Saya bisa kontrol kalian yang benar. Kalau nggak terkontrol, ini udah masing-masing sendiri gitu. Nah seperti Bapak Daktim, saya mau invest Daktim. Saya mau semua kabel baik. Saya invest Daktim. Sama kok, uang negara. Kita lagi ada duit, kita invest. Bapak bantu saya. Contoh kasus. Istri saya satu hari dia pulang. Dia tahu nggak saya dia pulang dia pulang. Wah saya nggak mau kok atau apa aja, karena mama aja itu kok lama, nggak ke rumah aja. Cuma saya ngantar teman saya pulang, kemana? Muara Angke. Ini teman lu ada yang di Muara Angke, maksud saya kok saya tahu turunan kita nggak mungkin tinggal di Muara Angke, dia ada di Muara Karang atau Pluit. Ternyata dia bilang rumah teman tuh bagus besar. Dari mana? Terus dia tanya, ini suratnya nggak ada. Dia belinya murah. Sekapling cuma berapa? Kami ini tanah kita diperjualbelikan, makanya kita udah bikin listrik, ada AC, semua full. Udah kayak perumahan aja, coba beda dia Muara, ini Muara Karang. Terus tanya temannya, kenapa kamu berani? Oh nanti kalau pemerintah mau ngambil juga harus ganti kita per meter. Itu bedanya apa? Kita beli di tanah yang legal sama tidak legal, sama Pak. Karena nanti gak sama, misalkan kalau dari pegawai. Banyak pegawai teman. Tinggal di mana? Di Kampung Bandan. Itu tanah kereta api. Ya lumayan lah Pak. Kami beli kapling 5 juta. Lumayan ya. 5 juta. Bikinin rumah. Kasih keramik. Kamu gak takut dibongkar? Ya kan katanya kalau pemerintah nanti mau ngambil alih, ganti per meter atau ini. Itu akan jadi transaksi. Nah, kunci di mana untuk membuat mereka tidak nyaman tinggal di situ? Listrik. PAM sama PLN stop. Selesai. PAM dia masih baik gerobak Pak. PAM masih nama atas orang miskin. Dia ada boleh membuat semacam pasar MCK bersama. Itu ada bos MCK lagi naik Mercedes 2 pintu. Saya dikejar.
kejar dia dengan kayak Al Capone, pajak. Kita kejar pajak. Saya lagi mau minta dirjen pajak, kejar penjahat yang pakai pajak. Nah, saya lagi mau selain itu juga mau untuk serobot tanah, kita nggak bisa kontrol polisi juga. Itu dia 1050 saja satu kubik. Kita modal 7.000 atas nama orang miskin kita lagi. Tanpa batas mau pakai berapa ribu kubik pun boleh. Kita disambung-sambung ke rumah-rumah sewa PK. Dan listriknya PLN kasih. Ada gali sambung-sambungin di rumah. Terus 1-2 colokan, colok-colok nyambung kebakar. Karena kan apa lebih tahu lah orang listrik. Itu yang terjadi di kami. Mau nyelamatin mereka nggak bisa masuk mobil pemadam. Kan gandeng sendiri-sendiri. Dia laporan kebakaran berapa banyak? Jakarta 1 tahun 6 ribuan. Tiap hari kebakaran Pak. Saya sering bilang orang tugas kebakaran. Kalau yang kecil-kecil nggak lebih dari 1 jam, kok salah polisi saya. Mau subuh 24 jam pasti masuk BBM dia. Bapak, udah. Saya butuh lihat BBM dia masuk, saya udah tahu kebakaran. Kalau ada berbahaya, ada SKPD nggak menurut, baru kasih tahu saya. Kalau selamatkan saya itu nggak usah. Tiba hari masuk, sehari bisa 3, 4, 5 kali. Kebakaran. Nah, itu yang terjadi. Itu pikirannya seperti itu. Kalau saudara mau tanah pun, kita bisa deal sama perumahan-perumahan apa, bisa kasih tempat gardu apa, bisa sebetulnya. Kalau dia butuh, kita bisa nego. Tanah kami juga bisa nego. Taman pun juga boleh aja ya. Kita kan merem-merem aja kan selama wajar. Asal jangan lewat atas, lewat bawah. Kita kasih. Maksud saya kayak itu juga bantu kami. Ya, jadi Pak itu sudah melakukan Iya. surat baru harus pakai. Iya, itu penting banget. Saya ngomong sampai Pak Zira tuh, saya bilang, Bapak tolong kita mati gitu. Nah sekarang langkah berikutnya Bapak pulang listrik, Bapak ikut cara saya Pak. Sita tadi Pak. Mulai cabut yang di gubuk-gubuk semua di pinggiran jalan inspeksi sungai semua itu boleh cabut di sini. Di bawah kolong tol pun bisa ada listrik. Kalau Bapak ini pasang. Di bawah kolong tol pun bisa ada. Bapak lihat tuh hijau dulu, praktik, nona hitam, nona manis. Itu kalau PLN cabut listrik, kan ada perjanjian kan? Ada pasarnya itu Pak. Kalau di daerah Telaga, cabut, bubar kali itu Pak. Bubar. Kalau mereka mau nyembuhkan ke PLN, saya juga tidak bisa. Saya mau nyembuh, saya bakar bensin ini. Saya bensin. Menyerahkan sih ke mana. Ya pas saya mati terbunuh, cuma mahasiswa datang kayak gini. Mending gue bawa berapa orang pulang ke akhirat barang-barang. Gue bakar. Kalau kamu nekat ke sini. Betul. Saya tanya mas, apa saya? Saya ada jipo semua, ada senjata, aku bakar. Itu kalau analis, gue bakar. Supaya kamu nggak saya teror gitu. Jadi jangan selalu merasa orang ini gue enaknya di Jakarta. Nah itu Bapak cabut selesai Pak. Yang mau jalan inspeksi. Dia nggak bisa tuntut. Dasar tuntutnya apa? Kan ada perjanjian di bawah. Ada kok pasal saya tanya waktu di DM dulu. Ada pasal bahwa kalau nanti ini terlarang apa PLN bisa cabut tambahan diri. Cabut dong. Anarki menyerang kantor PLN. Berani berapa sih udah berani mati. Jadi sekian baru gue itu mau nyerang aja jangan aja. Minimal gue bawa 7 nyawa atau 9 nyawa. Nyerang aja kan. Saya mau jangan mabok. Nggak mungkin Pak. Oh bukan punya Bapak juga kan PLN kan Pak gitu Pak. Kenapa takut? Mau hancurin kantor PLN, hancurin aja ada polisi yang tangkap gitu. Dia pada sekarang Bapak hancurin seluruh sistem. Dan Bapak bisa tertutup korupsi. Saya pernah diskusi sama KPK. Ini barang subsidi loh Pak. Ini barang subsidi nih. Kenapa yang bagus untung ada di dalam listrik ada berikan kepada yang subsidi? Berarti ada permainan dan penyambungan. Ada apa di sini? Sampai nyambungin yang subsidi yang terlarang Anda berikan. Sama kayak BBM. BBM kan main dulu. Kita mau stop nanti BBM yang mobil penumpang. Nah, ini PLN udah bersih no swap, mesti bersih urusan ini dong. Berarti ada oknum bawah yang lain nyambungin listrik itu. Nah Bapak invest lagi, piano, gardu.
Bapak lihat aja tuh waduk Pluit itu Pak, full PLN instalasinya. Itu semua terlarang gitu, nggak ada surat apapun. Gawat Pak. Jalan inspeksi di bawah kolong jembatan tol semua PLN ada listrik. Kalau dia nyala tangkap Pak. Bapak bayangin orang tinggal di bawah kolong tol Pak, ada PLN Pak, gawat nggak Pak? Wah dia enak bener tuh hidup kayak gitu, bisa piara anjing, piara kucing semua di bawah. Dua tol itu sih. Sampai nangkap sampah lewat Pak, tipu betul. Saya nggak bisa minta bantu PLN yang lebih dari itu. Ya kalau soal di PU, kalau kasih lagi data, kita kerjain untuk taktik itu supaya Bapak juga cepat nggak tahan anggaran. Jadi langsung kita pakai targetnya PLN, nanti baru semua kabel Pak masuk. Ya Bapak itu berapa supaya gampang masuk? Mau berapa meter? 1,5 atau 3 meter? Ya mau berapa meter? Supaya sekalian. Artinya jangan, maksudnya ini yang udah meninggal ini kan boleh terjadi. Beda kok, jaraknya beda. Kalau saya suruh beli pipe jacking aja Bapak tanya mesinnya, Bapak kita beli sendiri. Kalau kontraktor mahal kita beli, orang Jakarta kita terus barang kita kok. Beli aja mesin, berapa miliar aja itu mesin. Beli pipe jacking. Itu, iya, beli Pak. Kan saya nggak boleh kan sungai-sungai kita lebih bersih kan, pakai kontraktor bohongin saya dulu kerja nggak kerja. Kan saya beli Komansu, saya pasang kontrak. Bisa saya lihat kerja berapa jam, gali berapa jam, ringan, sedang, berat, pindah kemana, saya ikutin GPS. Jam 12 malam solar sisa berapa, ikutin. Yang kemarin kebersihan biar bersih, saya pakai data untuk tunjukin. Keluar GPS yang semua alat berat. Biar loader 5 hari nggak kerja. Ini mana sampai nggak tumpuk? Karena kerja. Gimana tunggu di Manggarai? Masa bohong berarti. Ini jalan pusat posisi di loader. Eskavator hanya kerja 0,4 jam, 0,1 jam sehari. Genden dulu. Solarnya lalu kemana? Kasih lihat semua. Terus sekali lagi kayak gitu kok penjarain orang mau pecat. Terus kamu yang lain sistemnya rusak, alatnya rusak, ya kan elektroniknya rusak. Oke. Saya kalau rusak terus kok pecat. Ya bisa dong beli elektronik juga rusak. Kalau rusak gimana? Siang dulu, jangan di gua. Kalau sampai itu ada kerusakan elektronik, lu juga kok pecat. Aku mau tuntut aja. Udah keterlaluan mainnya. Minyak juga gitu PU dulu. Bilang jalan jam sekian, ini mana tenggelam tidak CCTV nggak mau. Pompa nggak jalan 2 jam aja, kalau 1 jam 20 liter Pak. Bapak hitung aja, kalau 5.000, 100.000 Pak. Nggak dijalanin, nggak dihidupin pompa-pompa. Udah hujan, panik terus hidupin. Nggak bisa, mesti jaga turun terus. Saya monitor CCTV. Kalau saya lihat itu airnya naik, hitung jam berapa jam. Terus waktu laut surut, nggak pakai pompa. Pasang tank tinggi 6 jam. Kamu hitung selalu 24 jam. Lalu ketika dibuka airnya flash. Saya bilang, aku mau pecat PNS tahun ini, macam-macam. Kepala tanggung nggak boleh di sini. Aku pecat terhadap nomor susun terhadap. Karena aku disiapin pasalnya waktu di komisi DPR ini. Umur saya berpanjang, pensiun, penyelenggara ASN, dia boleh dipecat. Dulu kan nggak ada pasal dipecat dan turun eselon, sekarang boleh. Saya ada siapkan. Ini biar aja sisa yang bagus yang kerja, yang nggak bagus biarin. Di Jakarta kalau udah punya 10 miliar dia nggak mau kerja lagi kalau misalnya mau. Dia mau jual beli 50 juta, apa yang terjadi? Kalau ada 30 miliar dia nggak mau kerja lagi kepala dinas. Saya pikir aja punya anak sekolah di mana, kuliah di London, di mana-mana ada semua ada tahu. Yang mana mau kerja kalau nggak bisa diingat lagi gitu. Nah, jadi kalau mau bertobat ayo, jangan lupakan masa lalu kita ke depan. Kalau masih mau main, zaman teknologi semua itu. Jadi soal PLN saya kira itu aja kalau kita aturin, kita bantulah supaya kita sama-sama cepat ya. Kalau PU nggak mau, di Bapak aja. Bapak beli mesin itu, dia mau saya rekod PU udah pusing, akhirnya berjalan. Jadi Bapak aja
kepala gitu ya. PGN ngajukan dari Muara Tawar Muara Karang, Pertamina ngajukan Muara Karang Muara Tawar. Nanti ya, dua-dua kamu bersabar. Nanti PLN mau pasang yang sudah tadi ya. Maksud saya ini mesti ketemu 3 orang, biar kerjanya bareng Pak. Jadi macetnya macet sekalian. Nah, sekarang masalah antara Bapak belum turun kadang-kadang. Ini udah turun. Kita pinjemin gitu kan mesti. Bayangin baru selesai ditutup. Bapak bongkar lagi. Wah, gawat itu. Itu yang di bawah Sutet itu banyak tuh kawasan Jumaria itu. Di Jakarta Timur. Bapak bisa loh, ada nama di tanah kami, kita cabut listriknya Pak. Kalau dia ngotot, Bapak lapor ke polisi penyerobotan tanah. Bubar Pak rumah-rumah sana Pak, gitu Bapak cabut Pak. Gak ada yang genset, gak sanggup Pak. Penyerobotan tanah, PLN lapor Pak. Jadi kita bersihkan itu, kita tanam pohon tuh di bawah penghijauan. Kami masuk, gak usah di Bapak, kami masuk aja. Kita tanam pohon untuk pengamanan. Kita langsung masuk tuh. Kalau terbuka hijau itu kan tambah kan. Pandirnya selamat, tanam. Kalau kita bisa kerjasama, gak ada yang susah. Ngurus negeri itu gak ada yang susah. Yang susah itu kalau kepentingan pribadi Pak. Mungkin Pak Redi mau nambahkan, Pak Redi. Silakan Pak Redi. Ya secara umum sih sebenarnya sudah dijelaskan Pak Haryanto bahwa kami mungkin sebelumnya sudah pernah bahas dengan Pak Sulas waktu itu sebelumnya dengan Pak Heru dan Pak Yusuf Miran sudah menjelaskan ke Bapak ya bahwa kondisi listrikan kita memang seperti yang sudah dijelaskan Pak Haryanto pas-pasan. Artinya kalau terjadi gangguan ada kemungkinan untuk padam. Nah itu mungkin kalau terkait dengan transmisi tadi salah satu yang usulan adalah kita melakukan rakit tadi. Mungkin ada baiknya kalian itu merupakan gorong-gorong aja Pak. Di gorong-gorong khususnya kalau kita lihat di luar itu dia seperti gorong-gorong besar. Kemudian di samping kiri kanannya itu ada meletakkan kabel, jadi bisa juga ya jalur SKTT kami nanti yang tegangan tinggi bisa diisi. Jadi bisa berfungsi buat selain untuk trafik kabel juga untuk saluran air kalau memang memungkinkan juga kami bisa. Dan yang terakhir waktu pembangunan MRT Pak, itu kita minta bisa diberikan juga jalur kabel, tapi kelihatannya dari PT MRT-nya keberatan karena mereka khawatir ada interferensi. Mungkin kalau memang mungkin Harus bikin sendiri. Nah, ini nggak mungkin, saya udah ngomong, nggak mungkin numpang di salurannya MRT nggak bisa. kalau memang Harus sendiri. kalau mungkin hal itu juga ada misalkan bangun misalkan nanti ada tol Pak. Nah di jalur tol kita juga mungkin kita kalau bisa dikasihkan di jalur tol untuk gantung kabel misalkan SKTT, nah itu bisa lebih baik. Nanti mesti ingatkan juga untuk tol dalam kota itu bagaimana. Karena kesulitan kita saat ini salah satunya tadi bagaimana meletakkan kabel-kabel itu tetapi tidak mengganggu tadi traffic. Sekarang gini aja Pak, Bapak kan di lapangan lebih banyak. Kalau Bapak lihat ada pembangunan manapun di DKI, maupun tol, maupun perumahan, mall apapun, Bapak kira-kira pengen masuk ke mereka untuk menyiapkan ini semua, Bapak tulis surat ke mereka, tembusan ke kami. Sehingga kami dapat itu, kami akan bantu Bapak maksa dia untuk kerja. Properti masih ke kami kan? Ya. Kita yang maksa. Kadang-kadang kita nggak ngerti, jadi berbeda pun gadunya pun nggak dikasih tempat, padahal kita minta sampai bingung kan? Ya. Nah maksud saya itu Pak, Bapak betul lihat udah tahu, Bapak masih aktif juga. Kita tuh nggak mau lagi kerja sporadis, kadang-kadang juga kan itu biasa lah, kalau urusan saya biar di daerah. Terus saya juga gajian, besok juga pensiun. Kita tuh mentalnya sering gitu Pak, kita nggak berpikir kita tuh meninggalkan sesuatu buat tempat ini. Sama kayak DKI sama, berkas surat hilang. Bukan urusan saya lah, kerja pensiun urusan kami yang baru. Karena nggak merasa memiliki. Nah sekarang maksudnya PLN merasa memiliki, Bapak lihat mana, mau bikin tol di mana, bikin jalan di mana, sebelum dia dikonstruksi, Bapak kasihkan kartu. Nah yang udah terlanjur, kalau mau bikin ducting, Bapak mau lihat mana, dan itu terbatas, PLN sekarang dolar naik semua,
kami yang bikin, kami yang invest. Kita invest kalau minta sama DPR kan capeknya Pak. Belinya aja mesinnya Pak. Beli mesinnya pakai uang operasional saya bisa tuh cuma bayar minyak sama perhatian kerja Pak. Kalau dapat pengadaan mau tender, nanti DPRD semua masih minta tender Pak. Begitu menang nanti lombarnya nggak jelas, piring kanan gimana lagi, nggak ribut berantem lagi kita nih. Beli mesinnya, kerjain sendiri Pak. Murah kok mesin itu, nggak sama-sama berapa puluh miliar Pak. Beli. Kita kerjain. Jadi proyek pertama PLN mau gali mana kita kerjain. Ya, soal kelola aja. Ya, bila perlu PLN dia bisa bantu. Dia mau bayar operasional kayak pinjamin, kita kerjain. Sama sekarang saya mau beli deret-deret banyak. Kabupaten Bogor, Depok, yang mau gali waduk. Aku mau pinjamin alat-alat semua. Enggak banyak sama-sama negara kok. Kita masih bekerja bersaing aja loh. Bapak senang, saya juga senang. Pekerjaan perbaikan semua jadi enak gitu. Emang ongkos banyak loh Pak. Kalau ada sistem takting ya Bapak tuh waktu ongkos jauh sebetulnya. Ini buat keuntungan yang bagus buat PLN. Cari aja mesinnya Pak. Jangan Cina banyak kan bagus. Ini juga golden Cina Pak. iPad juga golden Cina Pak. Tapi juga Cina ada KW1 sampai KW10 masalahnya. Jadi jangan betul beli yang paling bagus Pak. Karena Bapak mau pakai sendiri kan. Bila perlu kita udah mati masih jalan itu mesin Pak. Nah beli aja yang paling bagus. Banyak Pak Jakarta. Banyak yang dipikirkan nanti untuk saluran air penghubung. Seperti apa saya pikirkan itu. Kalian memang lagi mau beli untuk hubungkan. Jadi katanya waduk ini ke waduk ini ke sungai ini semua ada penghubungnya. Ya kalau sini agak kering, sini agak penuh, buang ke sini. Ini untuk bantu ya kayak bejana seimbangan gitu kan. Jadi kita bisa ngatur air kemana gitu. Saya kira tinggal tuh. Sudah kenal udah gampang Pak. Pak Saya menyampaikan. Kebanyakan jalur-jalur kami yang 150 kan tidak di pinggir jalan Pak. Iya. Jadi mungkin nanti yang banyak timbul biasanya masalah sosial aja Pak. Jadi masalah kompensasi. Saya nggak usah kompensasi Pak. Kalau pasar yang sudah sampai ke Muara Karang, sampai ke Priok ini sudah existing 150 kV. Sudah ada towernya, tapi 150 kV. Nah ini akan kami ganti nanti 500 kV untuk mengantisipasi kenaikan beban di Jakarta sampai tahun 2020. Sampai terus ke Muara Tawar. Memang di sini kami akan ini dari perencanaan sistem kami pada pusat Pak. Jadi kami akan berubah nanti mungkin kami usulkan ini langsung ke Bekasi Kedung kandang sapi. Jadi tidak Bekasi sudah kandang sapi di sini.
Jadi Kembangan Senayan, ini Pak, Kembangan Senayan, ini UGC. Lalu Kemang Bulan 3 ini UGC. Lalu Gedung Pola Manggarai, Manggarai, terus Duli Kesambi, Dukuh Atas, lalu jadi banyak. Ketapang Lembaga Besar, ini yang sedang kami akan kerjakan. Kami menunggu perizinan, proses perizinan. Kita taruh uang aja kalau saya. Ya, Sudah masuk surat. sudah Pak. Jadi Oh, jadi ini kami meresum mungkin. Jadi yang untuk surat Duli Kosambi Kembangan kami sudah mengajukan izin juga jadi jawab. per 1 November 2012 Pak. Belum terbit. Belum Pak. Jadi Izinnya mana Pak? izin trase Pak. Izin terasa. Izin trase nomor surat kami 2373 di nomor 12 2373. 2373 garis miring UPK JJB. Nanti kami sampaikan Pak Ya. UPK JJB Tanggal berapa tuh Pak? tanggal 1 November 2012. Nah, zaman yang ngurus gitu tuh Pak. Yang mentok ya, ada duitnya ya. Ya, kami telah berkoordinasi dengan Tata Ruang Pak. Ini tata ruang Pak. Iya. Dan menurut beliau akan dibahas di Rapim. Akan dibahas di Rapim. Cuma tadi nggak tahu Rapim. Kapan ngomongnya? Kemarin Pak. Pada minggu kemarin kami koordinasi dengan Pak. Bantuan Pak untuk Itu anak PLN siapa yang saya mau hubungi? Langsung siapa Pak? Kan Langsung Pak Setiap. Iya. HP-nya ini Pak ya? Iya Pak. HP kalau ditelepon nggak kenal Pak, angkat juga kan Pak? Iya, nggak saya Pak. Nggak diangkat. Dilaksanakan pembahasan di Biro Sarana dan Prasarana Kota tanggal 10 Desember 2013. Namun belum ada kejelasan mengenai izin tersebut Pak. Bapak semua udah selesai. Mau PU mau apa kita berdebat. Dia selesai. Dia tugas dinas Bapak itu bukan cuma memikirkan lampu segala macam, dia juga bagaimana kerjasama itu. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung Pak. Saya tidak boleh. Ini suratnya mana masuk kasih ke sistem satu atap kita belum jalan soalnya. Ya, Itu aja. selanjutnya untuk UGC Pak. Mama itu 190 KP. Itu kami punya cukup banyak Pak. Tanjung Priok, Pelindo, Marunda Kali Baru, Lumpang Gambir Baru, Kandang Sapi Jakarta dan Kesuti, Manggarai Gedung Pola, Manggarai Dukuh Atas, Ketapang Mangga Besar, sama Senayan Senayan. Jadi kami mengajukan permohonan izin trase tanggal 18 Oktober 2013 dan kami susuli lagi Pak 31 Desember 2013 karena kenapa kami agak minta prioritas di sini Pak, karena awalnya kami diberitahu oleh pusat bahwa Tanjung Priok Pelindo itu akan diresmikan T1 tahun 2014. Jadi untuk Pulau Mas itu Pak, perluasan di Pelindo. Nah, kami telah koordinasi dengan BPSK, Tata Ruang DKI, dan sudah dilakukan pengukuran. Baru akan dilakukan pengukuran besok Pak, tanggal 10 Maret. Sudah. Iya. Mungkin kalau yang lambat dikit Bapak langsung bawa sungkan. Dengan surat, karena JS ini adalah loan Pak, jadi loannya sudah efektif. Jadi yang 4.000 meter Kalau tambah surat Bapak kerja di rumah nggak masalah juga.
diberhentikan? Iya. Pernah? Sudah. Dari TNI. Itu aja Pak ya? Iya, jadi Ini aja Pak, keputusan kita dari Pak Anies yang tanggung jawab ini. Nanti bila perlu, Pak Anies tidak lama nanti buat rapat kalau Pak Anies kesulitan panggil mereka nih Pak. Semua berkas itu dibawa dengan PLN lagi. Kalau kesulitan nih, dan mereka istilahnya sama kuli mau apa gitu loh. Apa menjajah Belanda begitu. Gak usah ngatur saya sama pangkatnya juga gitu Pak. Jadi undangannya mereka rapat di sini. P2P, Biro Tata Ruang, BPKD, ya kan? Dinas Tata Ruang. Kalau Bapak ngomong baik-baik dia nggak mau dengar, minta waktu rapat di sini. Panggil PLN kita putuskan langsung. Biasanya kalau Bapak langsung udah cepat. Besok udah Jumat ya. Senin Pak, Bapak urus. Besok Bapak coba kontak mereka, urusin. Menyangkut di mana Bapak tinggal mampir ke ruangan saya, Pak Anies kalau saya sungkan-sungkan. Ya, saya udah punya dari Pak Anies, saya udah punya. Belum ya? Jangan itu terlarang. 7,5 meter. Semua investasi kereta api kiri kanan. Sungai itu dari zaman Belanda. Pinggir waduk semua terlarang. Kayak Rio, terus pinggir sungai kiri kanan itu inspeksi 7,5 meter semua terlarang. Pengusaha juga nyolong. Aduh Pak, showroom juga nyolong. Yang kecil nyolong, yang showroom juga itu. Kita semua Pak, semua daerah pinggir itu. Nah, kalau itu yang kedua, ini urusan Bapak sendiri Pak. Semua yang di bawah sudah itu kalau Bapak bisa bereskan itu Pak. Kalau saya beresin gimana Pak, cabut istri Pak, sudah kita timpa. Bapak